Shalom kekasih Tuhan, saya akan membahas tentang kenapa Alkitab tidak menuliskan perintah dilarang merokok. Nah, ini akan jadi jawaban bagi orang-orang yang selalu mempertanyakan mana ayatnya bahwa Alkitab tidak boleh merokok. Sehingga orang-orang tertentu masih bisa dianggap merokok itu baik. Nah, saya akan mendasari dari Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Demikian, sebab Daud hidup melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dikuburkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Jadi saya mengambil di bagian yang atas bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Demikian juga dengan kita, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan menjadi perkenaan bagi Tuhan di zaman sekarang ini. Tentu dasarnya firman Tuhan. Pada zaman dahulu, kisah perjanjian lama, mengapa tidak diperintahkan untuk tidak merokok? Sebab pada zaman itu rokok belum ditemukan. Bukan berarti Allah tidak tahu tentang rokok. Dia sudah tahu apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Tapi pada waktu itu kalau dia berkata kepada Abraham, contohnya, Abraham, kamu gak boleh merokok. Dan dia sendiri tidak tahu rokok itu apa. Karena pada waktu itu belum ada. Sehingga kalau ditanya malah dia bingung. Rokok itu apa ya Tuhan? Kan tentu dia akan menjawab gitu. Merokok itu apa? Malah Tuhan nanti menceritakan banyak hal yang waktu itu mungkin tidak berguna bagi kehidupan iman Abraham. Pada zamannya Musa juga demikian tentunya. Karena pada waktu memberikan hukum perintah Allah, 10 perintah Allah itu juga belum ada rokok. Jadi Allah tidak akan memberikan perintah di mana waktu itu tidak ada. Masalah 10 perintah Allah, karena ada ilah-ilah lain di sekitarnya, maka Tuhan berikan perintah jangan menyembah ilah lain. Jangan buat patung untuk disembah, karena di zaman itu sudah ada. Menghormati orang tua ada. Ada anak yang tidak menghormati orang tua tentunya. Lalu juga tidak boleh membunuh. Zaman itu sudah dimulai dari sejak Kain kan. Kain membunuh Habil. Lalu diteruskan dengan yang lain. Tidak boleh mencuri, ada waktu itu. Tidak boleh berzina, ada waktu itu. Jadi 10 hukum perintah Allah itu relevan pada zaman itu. Nah, apakah itu akan berfungsi di zaman sekarang? Nanti akan saya jelaskan. Jadi 10 perintah Allah tidak menyebutkan tentang rokok karena memang zaman itu belum ada. Di perjanjian baru juga demikian. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah untuk tidak melarang merokok atau membolehkan seseorang merokok. Tapi Tuhan memberikan perintah hukum kasih. Rasul Paulus memberikan banyak hal yang berhubungan dengan perpecahan. Kalau ada iri, ada kesombongan, ada egois, menyebabkan perpecahan. Karena apa? Di situ waktu itu ada. Tentang persembahan itu ada. Tentang kemurahan hati semua ada di situ. Tapi pada zaman itu, di perjanjian baru awal itu, tidak ada rokok. Nah, bagaimana dengan sekarang aplikasinya sekarang yang dunia semakin berkembang dan tidak tertulis di Alkitab. Tuhan Yesus meringkas hukum kitab Taurat dan para nabi saya bacakan di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi 10 hukum Taurat, 10 hukum Allah dan hukum Taurat dan peraturan-peraturan dan semua yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi diringkas menjadi hukum kasih. Dan di sini diperjelas kasih kepada Allah. Itu harus totalitas tubuh, roh, dan jiwa. Implementasinya, aplikasinya, penerapannya itu di mengasihi sesama. Lalu mengasihi sesama harus sama dengan mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Itulah hukum kasih. Nah, sekarang dengan merokok. Kalau kita merokok, apakah kita mengasihi diri kita sendiri atau sesama atau Tuhan? Kita tahu rokok itu efeknya sudah ditulis jelas di mana-mana. Menimbulkan penyakit kanker, jantung, hipertensi, terus ada banyak lagi. Kalau kita merokok berarti kita memberikan peluang untuk merusak tubuh kita. Berarti kita tidak mengasihi tubuh kita. Yang kedua, dengan merokok asap di sekitarnya, orang bisa menyebabkan di sekitar kita batuk-batuk, jadi sakit paru-paru. Bahkan pernah ada sebuah cerita seorang istri itu punya penyakit kanker paru-paru. Dan diselidiki padahal dia enggak merokok. Ternyata suaminya yang merokok. Jadi suaminya ini secara tidak langsung terlibat dalam proses meninggalnya sang istri dalam proses yang panjang. Nah, demikian artinya dengan merokok kita tidak mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, tidak bisa mengasihi orang lain, tentu kita enggak bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mengasihi Allah, maka tentu kita tidak akan merokok. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita enggak akan pakai narkoba atau hal-hal yang lain. Rokok juga mengikat, saudara-saudara. Ya kan, kalau sudah sekali merokok 2 kali, 3 kali, akhirnya itu jadi sebuah kecanduan yang tidak bisa untuk diputuskan. Banyak orang kesulitan memutuskan untuk tidak merokok. Jadi ini sebuah ikatan juga. Ketergantungan. Padahal kita harus tergantung kepada Tuhan. Jadi merokok tidak mengasihi Tuhan. Semoga memberkati dan marilah kita berkenan di hadapan Tuhan dengan cara mengasihi Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Tuhan memberkati.